Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri di Pondok Pesantren Nurul Huda ini ya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Nah, di antara santri ini siapa yang udah tahu tentang bersyukur nih? Coba, kenikmatan apa? Alasannya apa? Kenapa kita harus bersyukur? Nah, coba si ini Yauma. Kenapa hari ini sudah dapat nikmat apa ini? Hari ini sudah dapat nikmat apa? Apa kenikmatan hari ini yang paling menyenangkan? Dikasih apa? Sehat. Ya, betul, dikasih sehat. Kemudian ini Ziko. Coba Ziko pada hari ini dikasih nikmat apa Ziko hari ini? Dikasih bisa bernafas, betul. Kemudian ini si Prabowo Ahmad Sugiarto. Nah, Prabowo apa yang sudah didapat hari ini? Sudah apa? Sudah bisa main futsal. Nah, itu ya beberapa kenikmatan yang bisa kita syukuri. Kita harus merasa bahwa itu adalah spesial. Kita harus merasa bahwa itu harus disyukuri. Nanti setelah kita belajar tentang bersyukur, kita berharap kita tuh bisa ngerti kenapa kita itu penting untuk mensyukuri dikasih sehat, dikasih bisa makan, dikasih bisa untuk main futsal. Nah, kemudian bagaimana nanti kita akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah kasih kepada kita, yang pada akhirnya bersyukur itu akan bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Maka di sini kita akan belajar tentang bersyukur. Gimana? Sudah siap santri semuanya? Nah, mari kita mulai pelajarannya. Dan sekarang Bawa minta kalian untuk membuat kelompok ya, masing-masing 3 orang. Yauma, Prabowo dengan Ziko, kemudian di situ ya Sultan, Kusnan dengan Ahsan. Kemudian yang kelompok situ coba ini yang perempuan-perempuan ini ya. Nah, itu buat kelompok 3 orang ya. Nah, kemudian kalian mulai nih menceritakan. Nah, kalian mengingat-ingat dan menceritakan apa sesuatu apa kenikmatan yang paling disyukuri, paling menyenangkan. Nah, coba diuraikan. Tentu dalam kehidupan ini ada momen-momen yang terjadi tuh sangat membuat kita happy, sangat membuat kita senang. Nah, coba ceritakan satu saja. Dari 3 kelompok itu cerita masing-masing ya. Bercerita Sultan, Prabowo sama Ziko cerita masing-masing momen apa. Kemudian nanti ditampilkan satu cerita. Nah, di ceritanya siapa nanti yang ingin. Ini juga sama ya, kelompoknya Kusnan, kemudian kelompoknya Santri Putri ya juga ya. Nanti coba kalian menceritakan cerita kalian kepada teman kalian. Setelah itu kalian cari nih mana kira-kira satu cerita yang nanti punya pengalaman yang lebih menarik yang bisa diceritakan. Nah, kemudian nanti apa alasan apa yang membuat benar-benar bersyukur terhadap kejadian-kejadian itu? Apa hikmahnya apa? Kemudian yang didapat apa terhadap kesyukuran terhadap kenikmatan yang sudah didapat itu. Nah, harapannya adalah memang kita itu perlu mengingat-ingat. Karena hakikatnya manusia itu kan mudah lupa. Nah, mudah salah. Jadi setiap manusia itu mudah salah, banyak salahnya, banyak lupanya. Maka sekarang kita mengingat-ingat kenikmatan apa yang paling momen pernah terjadi di diri kalian. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada masing-masing kelompok ya. Coba dari kelompok 1 ini ya, mengapa kita perlu bersyukur? Nah, coba kira-kira apa jawabannya mengapa kita perlu bersyukur? Dari kelompok 1 apa jawabannya? Ya, betul, supaya ditambah nikmatnya. Itu bagus ya, bagus. Itu supaya ditambah nikmatnya. Kemudian kelompok 2, jawaban kelompok 2 apa? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa? Supaya tidak disiksa oleh Allah ya, betul ya, supaya tidak disiksa oleh Allah karena ada ancamannya. Kalau orang tidak bersyukur akan mendapat siksaan yang pedih. Kemudian yang kelompok putri, apa kelompok putri jawabannya? Kenapa kita perlu bersyukur? Karena untuk bisa mendapatkan surga. Ya, betul juga itu. Karena ada dalilnya kan?
ada di Quran diterangkan wasana jazis syakirin. Nah, itu betul ya. Nah, kemudian apa nih? Apa yang terjadi jika seseorang tidak bersyukur? Kita mulai dari Putri. Apa yang terjadi? Ya, akan disiksa oleh Allah. Kemudian kelompok yang nomor 2 ini, kalau nggak bersyukur ancamannya apa? Akan dapat siksa. Ya betul. Kemudian kelompok yang pertama, kalau tidak bersyukur akan apa? Akan dikurangi nikmatnya. Nah, kemudian gimana nih cara sederhana kita di dalam bersyukur? Bagaimana cara sederhana kita? Cara paling mudah deh. Cara paling mudah untuk bersyukur. Nah, kita mulai dari kelompok 2. Caranya bersyukur gimana? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini betul ya. Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kelompok 1. Cara bersyukur bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu betul ya, menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di kelompok 3, Putri, gimana caranya? Caranya bersyukur adalah dengan bersyukur juga terhadap manusia. Ya betul, misalnya diberi oleh orang tuanya, bersyukur pada manusia. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, atau alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiron. Nah, itu juga bisa ya. Dan sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melihat nih sebuah video 1 menit ya, kita akan tayangkan. Nah, silahkan diperhatikan dengan baik ya di videonya. Andai aku boleh motor sepertinya, pasti tidak akan menurun lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu memilih sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu kesiaran kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang karang dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kasih. Gimana? Kalian masih ingat kutipan yang terakhir dari video tersebut? Hidup yang kau keluhkan terkadang menjadi hidup yang orang lain inginkan. Jadi kita harus mencari jalannya syukur, kita harus mencari dan mencari jalannya syukur. Jadi kita harus bisa bersyukur dengan mencari jalannya syukur. Karena pada hakikatnya bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan kita bersyukur bisa melihat hidup dengan lebih positif. Nah, jadi begitu ya santri putra dan santri putri pada kesempatan kali ini. Coba sebelum kita akhiri nih, tentang bersyukur. Nah, coba cepet yang kalian ingat setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian ingat-ingat lagi apa yang membuat kalian itu harus bersyukur. Satu saja ya. Kelompok A apa? Dikasih hidup yang baik oleh Allah. Kelompok B apa? Punya orang tua. Kelompok C apa? Badannya sehat. Nah, itu adalah contoh kenikmatan yang kita bisa syukuri. Nah, kemudian tadi kita sudah terangkan, kalau misalnya tidak mau bersyukur, yang paling besar akibat tidak mau bersyukur adalah dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalau wala ing secara dalilnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ing kafartum la azidannakum, wala ing kafartum innallaha lasyadidun adzab, innallaha lasyadidun alima. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat berat. Jadi kita harus selalu ya menemukan alasan kenapa kita harus bersyukur. Jadi jangan gampang ngeluh, jangan gampang susah, jangan gampang merasa paling susah di dunia. Jadi kalau dalam kenikmatan kita tuh harus ngelihatnya adalah orang yang di bawah kita. Seperti di video tadi, orang yang ketika naik sepeda ya lihatnya jangan yang naik motor, tapi lihatnya adalah orang yang berjalan kaki. Nah, kemudian orang yang naik motor, jangan motornya nggak bagus, jangan lihat orang yang motornya lebih bagus, tapi lihatlah orang yang motornya lebih
tidak bagus. Jadi selalu cari alasan bersyukur. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti diskusi singkat pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi pribadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur kepada Allah. Sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti diskusi pada siang hari ini. Dan kami akhiri, banyak orang yang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.